Baik, berikutnya kita akan membahas tentang kelarutan asam lemah dan basa lemah. Jadi misalkan kita punya suatu molekul obat ya. Misalkan saya punya suatu molekul obat. Nah, yang membatasi kelarutannya ini adalah bentuk non-ionik dari molekul obat tersebut, ya. Yang membatasi kelarutan itu adalah bentuk ionik adalah bentuk non-ionik dari molekul obat tersebut. Ya, tentu saja selain sifat polaritas, bentuk non-ionik juga akan mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya dia punya molekul obatnya itu punya grup atau gugus asam dan gugus basa, maka yang mempengaruhi sifat kelarutan gugus asam dan gugus basanya tentu saja adalah apakah dia dalam bentuk terionisasi, maksudnya dia ada muatan listriknya atau enggak gitu ya. Nah, tentu kalau kita ingin meningkatkan kelarutan dari gugus asam dan basa, kalau kita ingin meningkatkan kelarutan tentu harus dalam bentuk ionik ya, berarti bentuk ionik molekul di sini akan meningkatkan kelarutan dalam air ataupun dalam apa yang polar yang lainnya ya, meningkatkan kelarutan. Nah, seperti apa sih kalau misalnya saya ingin membuat bentuk ionik dari suatu molekul obat ya, jika molekul obat bersifat asam? Tentu kita bisa lakukan dengan apa? Meningkatkan pH ya, pH dinaikkan supaya dia berada dalam bentuk ioniknya ya. Karena bereaksi dengan pelarut yang basa misalnya. Kemudian kalau jika molekul obat itu bersifat basa, maka untuk mengubah ke dalam bentuk ioniknya, maka pH bisa diturunkan, dikecilkan. Ya, atau dinaikkan ya ini diturunkan gitulah. Jadi kita bisa memiliki kontrol terhadap pH dari pelarut obat yang kita, molekul obat yang kita miliki gitu. Dengan kita bisa atur pH dari larutannya tadi, maka kita bisa mengatur bentuk ionik dari molekul yang akan mempengaruhi bentuk kelarutannya ya. Nah, kemudian di sini akan saya perkenalkan beberapa atau dua variabel lebih tepatnya ya. Yang pertama adalah variabel S0, yaitu dia sebenarnya adalah kelarutan bentuk netral obat. Ya, bentuk netral obat itu artinya yang tidak bermuatan listrik, tidak dalam bentuk ion. Dan di sini dia diukur dalam satuan konsentrasi. Jadi berapa konsentrasi yang larut dari molekul obat yang tidak dalam bentuk ioniknya. Kemudian di sini ada juga variabel namanya ST, yaitu kelarutan total obat pada pH larutan tertentu ya. Jadi ini adalah kelarutan total obat pada pH larutan tertentu. Pada pH tertentu dari larutan. Sama ini juga diukur dalam konsentrasi. Oke. Sehingga kalau kita mau tuliskan tadi ya, kalau konsentrasi total juga bisa dituliskan sebagai konsentrasi total
konsentrasi kelarutan total. Ini bisa dituliskan sebagai kelarutan bentuk yang tidak bermuatan, bentuk molekul yang tidak bermuatan. Netral gitu ya. Plus kelarutan bentuk molekul yang bermuatan. Plus kelarutan bentuk molekul yang bermuatan atau ioniknya. Nah, ini adalah konsentrasi total atau ST yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, kita akan ambil contoh misalnya untuk kasus obat yang memiliki gugus fungsional atau gugus asam lemah gitu ya. Untuk yang memiliki sifat asam lemah, maka kelarutan total tadi ya itu bisa dituliskan sebagai konsentrasi dari asam lemah yang tidak bermuatan plus konjugat basanya yang bermuatan. Nah, ini adalah cara menuliskan konsentrasi total, kelarutan total tadi. Nah, HA ini tadi apa? HA itu adalah bagian yang tidak larut dalam air ya. Jadi ini SO, kelarutan bentuk netral obat, maka di sini kita tulis sebagai SO atau S0 plus konsentrasi dari yang dia bentuk ioniknya gitu. Sehingga kalau kita mau tuliskan Ka dari reaksi ini ya, Ka-nya itu kita bisa tuliskan sebagai konsentrasi dari ion H+ negatif dibagi dengan HA. Nah, sekarang kita amati yang di sini ya. Di sini ada A+. Oke, ini persamaannya dari yang mana sih? Persamaan Ka-nya tadi ya, ini persamaannya dari yang kalau saya punya HA, maka dia disosiasinya itu menjadi H positif plus A negatif ya, betul kayak gini. Nah, sekarang saya mau cari tahu relasi ini ya, relasi dari ini kita akan ubah dalam bentuk S0 dan ST ya. Nah, apa sih yang bisa dilihat di sini? Yang pertama HA itu adalah S0 kan, berarti yang bawah ini nanti bisa diganti S0. Kemudian A negatif itu bisa dibuat ini ST sama dengan S0 plus A negatif, berarti A negatif itu sama dengan dari sini konsentrasi A negatif itu sama dengan ST dikurangi S0 ini ya. Sehingga Ka ini bisa saya tuliskan sebagai konsentrasi dari protonnya dikali dengan konsentrasi ST dikurangi konsentrasi S0 dibagi dengan HA tadi adalah S0 ini ya. Kemudian saya mau hitung pKa-nya, berarti dari sini saya akan dapatkan pKa itu sama dengan pH ya. pH negatif log dari ST dikurangi S0 per S0. Nah, ini saya langsung negatif logkan semua, ini semua kan jadinya ini. Nah, ini cara kita menghitung pH ya, tinggal pH-nya dipindah ruas atau pH-nya dipindah ruas ke sini. Jadi ini ada hubungan antara kelarutan dengan pH gitu ya, yang dia bergantung pada pKa. Nah, relasi ini adalah relasi yang kita gunakan untuk menghitung kebergantungan kelarutan dari suatu obat yang sifatnya asam terhadap pH dan pKa. Nah, untuk berikutnya kita akan perhatikan kasus di mana molekul obat itu bersifat basa lemah. Dia punya gugus fungsi basa yang lemah gitu. Jadi untuk basa lemah B. Nah, di sini kita akan tuliskan reaksi kesetimbangannya itu kan, kalau kita mau tuliskan di sini saya misalnya punya B plus H2O ya. Ini kesetimbangannya adalah BH positif plus OH
negatif gitu ya. Nah ini biasanya standarnya untuk yang basa lemah ini penulisannya kita balik gitu ya. Jadi karena ini sebenarnya reaksinya setimbang, bolak-balik sama, kita bisa juga tulis dia dibalik. Jadi pH positif plus OH negatif, maka dia akan menghasilkan B plus H2O ya. Dimana kalau kita tuliskan di sini ini kan sebenarnya asam. Ini basanya. Ini asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Itu kan. Kemudian konstanta disosiasi asamnya atau konstanta disosiasi asamnya, Ka-nya akan diberikan sebagai konsentrasi B. Oke, jadi di sini H-nya yang kena di sini ini kan bereaksi ke sini dalam bentuk ini ion atau proton ya, bukan ion tapi proton H positif, sehingga saya bisa tuliskan di sini konsentrasi B, ini konsentrasi H positif, ini dibagi dengan konsentrasi pH positif gitu. Nah, kita bisa lihat di sini kayak gini konstanta disosiasi asamnya, sehingga kita bisa tuliskan ini dalam bentuk pKa ya, dalam bentuk pKa. Jadi kalau kita mau tuliskan ini dalam bentuk pKa sama dengan ya minus logaritma dari H positif ya kali B dibagi dengan pH positif itu. Nah, sekarang kita lihat di sini yang dia itu merupakan konsentrasi yang netral, ini adalah nanti berubah jadi S0 gitu ya. Sedangkan konsentrasi dari pH positif itu kan kalau kita lihat di sini berarti sama dengan contohnya yang ini tadi. Oke. Jadi kita bisa sederhanakan reaksinya yang ada di situ ya, pH plus itu jadi seperti ini B plus H plus kan gitu ya. Jadi di sini adalah konsentrasi totalnya kelarutannya itu adalah punya ini ya. Ini adalah S0. Konsentrasi kelarutan totalnya itu sama dengan konsentrasi dari pH positif plus konsentrasi dari B. Nah, ini adalah konsentrasi totalnya. Ya, jadi konsentrasi pH plus itu sama dengan ini kan sama juga dengan S0. Ini sama dengan pH positif itu berarti ST dikurangi S0. Kita bisa tuliskan gitu konsentrasinya ya. Jadi yang di sini nanti konsentrasinya itu sama dengan ST dikurangi S0. Nah, berarti di sini pKa kita lanjutkan ya. pKa bisa dituliskan sebagai minus log dari yang proton minus log S0 per ST dikurangi S0. Nah, yang ini adalah pH kan, berarti pKa sama dengan pH minus log S0 ST dikurangi S0. Ini adalah relasi yang menghubungkan antara kelarutan basa lemah dengan pH dan pKa. Ya, baik, itu adalah materi untuk perkuliahan kita kali ini.